Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Noval Yahya, perwakilan dari kelompok 6. Pada sore hari ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha kue, yang dimana saya melihat dari postingan Instagram, yaitu Anissa Cake. Nah, kemarin malam saya sudah berjanjian untuk ketemu di rumahnya. Ayo. Baik, kita sudah sampai di depan rumahnya. Kita ketok ya. Assalamualaikum. Permisi Mbak ya. Apakah Mbak benar Mbak Anissa Cake ya? Apakah saya tadi malam sudah menghubungi Mbak di Instagram ya, untuk mewawancarai Mbak? Mari masuk. Apakah benar Mbak pemilik usaha Anissa Cake? Ya, benar. Nah, kalau boleh tahu nama Anissa Mbak siapa ya? Anissa Yuliani. Baik, saya akan menanyakan kepada Mbak beberapa pertanyaan kepada Mbak Anissa. Yang pertama, kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu memiliki usaha Anissa Cake tersebut? Mulai tahun 2014. Oh, tahun 2014 ya Mbak? Iya. Nah, bagaimana awal Ibu mendapatkan ide untuk membuka usaha roti tersebut? Pertama sih saya sama teman-teman sekedar hobi kan, coba-coba resep. Akhirnya setelah mencoba resep dipajang-pajang di foto, ada yang beli, yang mulai dari situ orang tertarik dan saya mulai merintis usaha Anissa Cake. Wah, bagus ya Bu. Ya. Baik, kalau boleh tahu berapakah modal awal dalam membuka usaha ini? Modal awalnya dulu sih saya perdana kan cuma pakai mixer tangan aja, mungkin mixer tangan sekitar harga 150.000. Oven juga pertama pakai oven tangkring, oven top. Itu mungkin ovennya oven warisan nih. Nah, setelah memulai itu sambil berjalannya waktu makin meningkat, lalu saya pakai mixer agak besar, mungkin sekitar harganya sekitar 8 jutaan. Pakai oven gas sekitar 4 jutaan, ada modal awal sekitar 10 juta. Oh, berarti itu merintis dari awal sekali ya? Dari awal sama sekali. Apakah Mbak memiliki hambatan dalam memulai usaha itu? Pertama-tama sih bingung aja kan, karena mengerjakan sendiri juga, terus cara memasarkannya juga sih masih hambatan-hambatannya itu aja gitu. Tapi berjalan lama-lama sih udah agak mulai enak gitu. Kalau boleh tahu Mbak, toko ini berjualan setiap hari atau bagaimana ya Mbak? Dan sampai jam berapa? Oh enggak, saya jualan secara online aja. Misalnya hari ini saya buka PO kue ini, nanti saya pasarkan dulu kan yang zamannya BBM, setelah itu saya akan pesan, dicatat, nanti baru dikirim. Setiap hari. Berarti pesan order online gitu ya? Ya, kalau ada pesanan berarti ya, dibikinkan. dari usaha sudah berjalan sampai saat ini sudah berapa, apakah memiliki suatu karyawan? Karyawan sih kalau untuk hari-hari saya jual open PO nggak ada, cuma kalau untuk produksi kue kering saya ada karyawan 2 orang, tapi itu untuk setiap lebaran bulan puasa aja. Oh, berarti pas bulan puasa memang ada sudah karyawannya tersendiri ya. Lalu apa saja jenis-jenis roti dijual beserta harganya Mbak, kalau boleh tahu? Biasa saya jual di pizza mini itu sekitar harganya 5 ribuan. Barang kok pisang pakai aluminium foil 3 ribuan. Kue sus itu ada 2 macam bentuknya, sus bunga sama sus biasa, harganya sekitar 3 ribuan. Biasanya sus cake itu satu loyangnya kena sekitar 8 ribuan. Kalau serabi juga saya kadang jual serabi yang pakai kuah santan, itu per boxnya isi 6 kena 15 ribu. Mbak, bolehkah kami mengambil 6 jenis dari kue yang Mbak sebut, yaitu tadi ada roti pizza ini kan, roti coklat, habis itu ada kue brongko pisang, serabi kuah, kue susu, dan saus bunga, serta Japan cheese cake. Ya. Nah, kira-kira berapa gram dalam tepungnya Mbak
Habis itu ragi, gula, susu, bubuk, dan mentega yang diperlukan dari pembuatan kue tersebut. Kalau pizza itu sekitar 500 gram tepung, gulanya mungkin sekitar 150-an, ragi sekitar 5 graman, kalau pakai mentega atau butter sekitar 50% lah ya. Kalau susu bubuknya Susu bubuknya itu sekitar 25 gram. 25 gram. Terus yang lain juga ya. Ya. Kalau Pisang. barongko pisang itu pakai pisang sanggar sesisir, susu kental manis sekaleng, santan dan gula pasir sekitar 200 graman. Itu aja sih kalau barongko. Kalau selabiko, Serabiko itu pakai tepung beras sebungkus dan 500 gram, gula sekitar 150 gram, pakai ragi sekitar setengah sendok makan, pakai santan dan air kelapa. baru kalau kue susu Pie susu itu tepungnya 500 gram. 500 gram ya Mbak, dari pembuatan. Ya, tepung 500 gram, pakai gula halus 2 sendok makan, telur 3 butir, ya, sama susu kental manis sih kalau untuk tuanya. Baru kalau untuk kue sus bunga gimana? Bunga itu pakai tepung roti sekitar 500 gram juga, baru telur juga, gula dibesar ya. Nanti tunggu dingin baru dibentuk. Setelah jadi dibikin selanya, selanya baru dihias gitu ya. Oh, berarti itu dari pembuatan fly ya? Ya, Baru yang terakhir Mbak, untuk siapkan cheese-nya itu pakai tepung terigu protein rendah sama cream cheese. Tepungnya sekitar 125-an, cream cheese-nya sekitar 250 gram, pakai telur 3 juga, gula, itu aja sih, sama whipping cream. baik Mbak, dari dalam pembuatan roti tersebut kan kira-kira berapa gram persediaan tepung, ragi, gula, susu bubuk, dan mentega serta telur yang Mbak butuhkan? Sebenarnya sih kalau saya kan beli bahan itu langsung banyak gitu kan. Kadang saya beli bahan kalau tepung itu 1 dus sekitar 10 kilo, gula itu persediaan di rumah sekitar 55 kilo, telur itu kadang alternatif sih, kadang beli sepiring, nanti kan besok beli lagi pakai masak kan. Baru untuk raginya Mbak? Ragi itu saya beli yang sasetan besar langsung, ya 500 gram. 500 gram ya. Kalau bisa pesan toples kan simpang. Kalau susu bubuk Mbak? Susu bubuk itu kadang belinya 3 kotak yang 800 gram. Iya, 3 kotak. 3 kotak yang 800 gram. Iya, yang dengkau yang ada kan yang besar. Baru untuk mentega sendiri Mbak? Mentega itu saya beli kalengan sih, sekaleng itu kayak butter ancor itu kena 290.000 per 2 kilo. Untuk 2 kilo ya Iya. Mbak? Baik Mbak, mungkin itu saja yang dari hasil wawancara pada hari ini Ya. yang saya tanyakan ke Mbak. Ya, Terima kasih atas waktunya Ya. telah menyempatkan untuk wawancara pada sore hari ini. iya. Saya mohon pamit Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil wawancara kami, yaitu mengenai pengusaha roti. Yaitu metodologi penelitian, waktu dan tempat. Waktunya pada hari Kamis 26 Maret 2021 pada pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah. Untuk tempat yaitu Perumahan Bengkuring, Jalan Labu Putih 3, nomor 613A, Kota Samarinda. Metode penelitian yaitu langkah-langkahnya terdiri dari observasi, pengumpulan data, membuat model matematika, mengoptimumkan keuntungan dalam produksi menggunakan metode simplex.
hasil dan pembahasan. Kemarin kami telah mewawancarai seorang penjual roti, yaitu Ibu Anissa Kek, yaitu mengenai usahanya. Dari wawancara ini, kami mengolah data, yaitu mengenai beberapa jenis roti tersebut beserta bahan baku yang digunakan. Dari beberapa jenis roti, Ibu Anissa sering memproduksi 6 jenis roti yang terlaris, sehingga kami mengambil 6 jenis roti, yaitu pizza mini, brongko pisang, serabi kuah, pie susu, sos bunga, dan Japan cheesecake sebagai sampel laporan kami. Bahan baku yang digunakan yaitu antara lain tepung terigu, gula, susu bubuk, mentega, dan telur. Kegiatan produksi digunakan secara optimal atau belum, sehingga keuntungan yang diperoleh belum tentu maksimal. Berikut ini adalah data yang telah kami lakukan observasi, yaitu terdapat 6 jenis kue, yaitu pizza mini, brongko pisang, serabi kuah, pie susu, sos bunga, dan Japan cheesecake. Dengan 6 bahan baku yang digunakan, yaitu tepung terigu, ragi, gula, susu bubuk, mentega, dan telur. Yaitu dengan persediaan bahan untuk tepung terigu yaitu 3000 gram, ragi 75 gram, gula 800 gram, susu bubuk 96 gram, mentega 750 gram, dan untuk telur 40 butir. Yaitu dengan keuntungan setiap roti yaitu pada pizza mini yaitu Rp2.000, brongko pisang Rp2.000, serabi kuah Rp1.000, pie susu Rp1.500, sos bunga Rp1.000, dan Japan cheesecake Rp2.500. Analisis metode simplex, yaitu menentukan variabel keputusan, yaitu dengan simbol X1 yaitu jumlah pizza mini, X2 jumlah brongko pisang, X3 jumlah serabi kuah, X4 jumlah pie susu, X5 jumlah roti sos bunga, dan X6 jumlah roti Japan cheesecake, yaitu dengan menentukan kendala-kendalanya. Yang pada pertama, tepung pada itu 400 X1 tambah 50 X2 tambah 200 X3 tambah 500 X4 tambah 130 X5 tambah 50 X6 kurang lebih sama dengan 3000. Untuk ragi yaitu 0,5 X1 tambah 0 X2 tambah 0,5 X3 tambah 0,5 X4 tambah 0,5 X5 dan tambah 2 X6 kurang lebih sama dengan 75. Gula yaitu 150 X1 tambah 150 X2 tambah 153 X3 tambah 120 X4 tambah 75 X5 tambah 225 X6 kurang lebih sama dengan 800. Pada susu bubuk 10 X1 tambah 25 X5 tambah 60 X6 kurang lebih sama dengan 96. Pada mentega 60 X1 tambah 20 X3 tambah 30 X4 tambah 100 X5 dan 600 X6 kurang lebih sama dengan 750. Pada telur yaitu 2X1 tambah 4X2 tambah X3 tambah 3X4 tambah 3X5 tambah 5X6 kurang lebih sama dengan 40, yaitu dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0.
Menentukan fungsi tujuan, yaitu perumusan fungsi tujuan dari program linear di atas merupakan keuntungan setiap jenis roti, yaitu Z sama dengan 2000x1 tambah 2000x2 tambah 1000x3 tambah 1500x4 tambah 1000x5 tambah 2500x6. Dengan standarisasi model matematika, di atas diubah menjadi kesamaan dan menambah slack variabel, yaitu pemecahan optimum dengan menggunakan metode simplex, yaitu Z sama dengan 2000x1 tambah 2000x2 tambah 1000x3 tambah 1500x4 tambah 1000x5 tambah 2500x6 dengan batasan-batasan yang ada seperti di bawah ini. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Selviana Putri. Pada Selviana saya persilakan. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan model matematika tadi, kita akan membuat tabel awal metode simplexnya. Setelah itu, kita masukkan datanya menggunakan model matematika yang telah kita dapat. Setelah kita buat tabel seperti ini, maka kita buat tabel lagi untuk menentukan kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, kita akan menentukan kolom kuncinya. Apa sih kolom kunci? Kolom kunci adalah suatu kolom yang mengandung nilai CJ dikurang ZJ positif terbesar. Sedangkan baris kunci adalah baris yang memiliki rasio positif paling kecil. Nah, dari tabel ini kita dapat melihat nilai CJ dikurang ZJ. Nah, di mana nilai positif terbesar terletak pada X6, yaitu nilai 2500. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci. Caranya dengan menambahkan rasio kuantitas. Nah, rasio kuantitas ini kita peroleh dari nilai CJ dibagi dengan kolom kunci, seperti 3000 dibagi 50 sama dengan 60, 75 dibagi 2 sama dengan 75/2, 800 dibagi 225 sama dengan 32/9, dan seterusnya. Seperti definisi tadi, baris kunci adalah baris yang memiliki rasio positif paling kecil. Nah, nilai rasio paling kecil yaitu terletak pada S5, yaitu 5,4. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, maka kita buat tabel lagi, di mana kita ubah variabel dasarnya, yaitu S5 tadi kita ubah menjadi X6. Nah, bagaimana mencari X6-nya? Untuk mencari X6-nya, yaitu baris lama kita kurangkan dengan rasio kunci. Nah, baris X6-nya turun. Nah, kita akan mencari baris S6 baru. Nah, pertama kita cari rasio kuncinya. Nah, rasio kunci kita dapat 5/600. Nah, untuk mencari baris S6 baru, baris lama kita kurang dengan rasio kunci dikali baris kunci lama, di mana baris lama 0, 40, 24, 1, 3, dan seterusnya. Dan baris kunci lamanya adalah 0, 750, 60, 0, 20, dan seterusnya. Sehingga
didapat hasil 0, 135 per 4, 3 per 2, 4, 5 per 6, 11 per 4, 13 per 6, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian nilai baris baru kita masukkan ke dalam tabel simplex sehingga tabel-tabel menjadi seperti berikut. Nah, karena nilai CJ dikurang ZJ-nya masih memiliki nilai positif, maka kita buat tabel lagi. Nah, di mana nilai ZJ-nya kita dapat 135 per 3125 kita dapat dari 2500 dikali 5 per 4. 2500 dikali 1 per 10 sama dengan 250. 2500 dikali 0 sama dengan 0. 2500 dikali 1 per 30 sama dengan 250 per 3 dan seterusnya. Sedangkan nilai CJ dikurang ZJ ini kita dapat dari nilai CJ 2000 dikurang dengan ZJ 250 sama dengan 1750. CJ 2000 dikurang ZJ 0 sama dengan 2000. CJ 1000 dikurang dengan ZJ 250 per 3 sama dengan 2750 per 3 dan seterusnya. Nah, dengan langkah yang sama kita harus menentukan kolom kunci dan rasio dan baris kuncinya terlebih dahulu. Nah, kolom kunci yaitu nilai CJ dikurang ZJ positif terbesar. Nah, di mana nilai CJ dikurang ZJ terbesar terletak pada X2, yaitu 2000. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan kolom kunci, maka kita cari baris kuncinya dengan menggunakan rasio kuantitas. Nah, rasio kuantitas ini kita dapat dari nilai CJ dibagi dengan kolom kunci. Seperti 3000 dibagi 50 sama dengan 60, 75 dibagi 0,5 sama dengan 150, dan seterusnya. Nah, dari definisi baris kunci sendiri yaitu nilai rasio positif terkecil. Nah, nilai positif terkecil terletak pada variabel X3, yaitu 5,34. Kemudian, kita mengubah X5, kita ubah menjadi X6. Dihasilkan menjadi 16 per 3. 1, 1, 1, 4 per 5, 1 per 2, 3 per 2, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian, untuk merubah S3 menjadi baris baru, maka baris lama dikurang rasio kunci dikali baris kunci lama. Nah, di mana baris lama 2500, 5 per 4, 1 per 10, 0, 1 per 30, 1 per 20, 1 per 6, 1, 0, 0, dan seterusnya. Dan baris kunci lama yaitu 0, 800, 150, 150, 150, 120, 75, 225, 0, 0, dan seterusnya. Sehingga didapatkan hasil 2.500 negatif 3.195 per 4, negatif 1.499 per 10, negatif 150, dan seterusnya. Nah, kemudian kita menghitung nilai ZJ dan nilai CJ dikurang ZJ. Nilai ZJ ini didapat dari 2000 dikali 16 per 3, yaitu 32.000 per 3. 2000 dikali 1 sama dengan 2000, 2000 dikali 1 sama dengan 2000, 2000 dikali 1 sama dengan 2000, 2000 dikali 4 per 5 sama dengan 1600, 2000 dikali 1 per 2 sama dengan 1000,
2000 dikali 3/2 sama dengan 3000, 2000 dikali 0 sama dengan 0, 2000 dikali 0 sama dengan 0, 2000 dikali 1/150 sama dengan 200/15, 2000 dikali 0 sama dengan 0, 2000 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Sedangkan hasil CJ dikurang ZJ ini didapat dari nilai CJ 2000 dikurang dengan nilai ZJ 2000 sama dengan 0. Kemudian 2000 dikurang 2000 sama dengan 0, 1000 dikurang 2000 sama dengan negatif 1000, 1500 dikurang 1600 sama dengan negatif 100, 1000 dikurang 1000 sama dengan 0, 2500 dikurang 3000 sama dengan negatif 500, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 200/15 sama dengan negatif 200/15, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 0 sama dengan 0, sampai S6. Nah, dari hasil nilai CJ dikurang ZJ ini, kita dapat simpulkan, jika nilai bernilai negatif semua, maka kita stop, kita hentikan literasi tabel ini. Tetapi jika masih ada nilai yang positif, maka kita lanjutkan sampai mendapatkan nilai negatif semua. Kemudian, karena dalam baris CJ dikurang ZJ yang kita dapat ini bernilai negatif, maka kita akan stop literasi tabel ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nazar. Kepada Nazar, saya persilahkan. Ya, baik. Berikutnya yaitu kan pada garis CJ dikurang ZJ tidak ada lagi nilai positif, maka iterasi dihentikan. Dan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang Home Industri Anissa memperoleh keuntungan sebesar Rp10.666. Untuk keuntungan maksimum, maka nilai-nilai variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2000X1 tambah 2000X2 tambah 1000X3 tambah 1500X4 tambah 1000X5 tambah 2500X6. Dan kita substitusikan, maka didapatkanlah keuntungan maksimum disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 2000X1 tambah 2000X2 tambah 1000X3 tambah 1500X4 tambah 1000X5 tambah 2500X6, yang didapatkan dengan hasil maksimalnya yaitu Rp10.666 untuk penjualan berangkok pisang. Ya, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay safe semuanya. Terima kasih telah menonton.